Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini masih selalu memberikan nikmatnya. Tak lupa salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Hayratun Nisa, guru bimbingan dan konseling di SD Islam Terpadu Ukhuwah 2 Banjarmasin. Pada kesempatan ini, saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Keluarga Kunci Sukses Seorang Anak. Buku ini diterbitkan pada tahun 2000 oleh PT Kompas Media Nusantara. Setiap kali membicarakan perkembangan dan pertumbuhan anak, pokok bahasan tidak pernah lepas dari peran keluarga dan orang tua. Mengapa? Karena keluarga adalah dunia pertama yang dikenal anak. Melalui orang tua, keluarga menjadi lingkungan tempat anak belajar menanggapi dunia luar, berinteraksi dengan teman, serta beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Segala pola tingkah anak, sebagian diantaranya merupakan gambaran yang didapat dari keluarga. Menjadi orang tua adalah tugas seumur hidup. Bahkan ketika anak telah dewasa, peran orang tua tetap dibutuhkan dan diakui. Mengikuti pertumbuhan dan perkembangan anak, serta menghadapi bermacam-macam perilaku anak membutuhkan pengetahuan tersendiri. Buku ini berisi beberapa tips bagaimana orang tua menyikapi segala macam pola tingkah anak. Di dalam buku ini terdapat 5 pokok bahasan besar kunci sukses seorang anak berada di tangan keluarga. Saya akan memaparkan tiap-tiap bab yang ada di dalam buku ini. Bab yang pertama yaitu interaksi dengan orang tua, perkembangan mental, pendidikan pertama, yang keempat, memilih sekolah, dan yang terakhir, prestasi bukanlah segalanya. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu interaksi dengan orang tua. Bagaimana cara berinteraksi dengan orang tua? Yaitu komunikasi orang tua dan anak merupakan kunci merangsang keinginan belajar anak. Misal, dengan diskusi ringan tentang bagaimana suasana kelas anak, atau orang tua menceritakan pekerjaannya kepada anak agar anak lebih memahami pekerjaan orang tuanya dan melajari anak menghargai hasil karya serta bangga terhadap orang tuanya. Hal ini juga bisa menambah wawasan anak. Yang kedua, banyak orang tua tidak mengerti anaknya. Hal ini dikarenakan orang tua atau anak mempunyai kecenderungan memandang sesuatu dari sudut pandangnya sendiri. Perbedaan sudut pandang inilah yang hendaknya dibicarakan, sehingga tumbuh saling pengertian tanpa adanya tekanan dari orang tua. Selanjutnya, tanpa disadari, pemberian label juga bisa mempengaruhi perkembangan anak. Hargailah pertanyaan anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang banyak mengajukan pertanyaan cenderung mempunyai kecerdasan yang tinggi. Selanjutnya, orang tua bijak pun sering melakukan kesalahan. Menjadi orang tua bukan pekerjaan mudah. Orang tua juga sangat berpotensi melakukan kesalahan. Maka dari itu, kita tidak perlu malu atau gengsi untuk meminta maaf. Ini sekaligus pembelajaran untuk anak bahwa setiap kita melakukan kesalahan, kita wajib meminta maaf kepada siapapun. Bab yang kedua, perkembangan mental. Cinta berasal dari kontak fisik yang erat pada bulan-bulan awal kehidupan. Bagi bayi, cinta didefinisikan sebagai kontak fisik dan kehangatan. Hal-hal yang mempengaruhi perkembangan mental anak yaitu mengajari anak untuk bermain bersama, tidak membiarkan anak untuk bermain sendirian.
Yang kedua, membuat takut akan mempengaruhi perkembangan psikologisnya. Yang ketiga, mengendalikan kemarahan anak. Marah merupakan emosi yang sulit dikuasai. Namun, menurut anak, agar tidak marah bukan saja tidak realistis, tetapi juga kurang sehat. Maka, ajarkanlah anak untuk menyatakan kemarahan secara wajar dan proporsional. Misal, dengan cara mengungkapkannya secara verbal atau dengan memberikan teladan orang tua. Anak belajar dari cara orang tua dalam mengatasi emosinya. Yang keempat, bila anak enggan bercerita. Mereka atau anak-anak memerlukan waktu khusus sebelum mereka bisa menceritakannya. Seni berbicara juga sangat perlu diterapkan agar komunikasi tetap berjalan. Misal, saat bepergian dengan berkendara. Ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk mendapatkan banyak cerita dari anak. Yang kelima, mengapa anak berbohong? Pada anak balita, karena mereka sulit membedakan antara impian dan realita, maka cerita fantasi merupakan impian dari mereka. Pada anak yang lebih besar, berbohong merupakan bagian dari strategi untuk memecahkan masalah atau menghindari hukuman, atau bahkan karena anak tidak mau dimasuki wilayah privasinya. Bab yang ketiga yaitu pendidikan pertama. Pendidikan pertama seorang anak adalah keluarga. Keluarga merupakan pendidikan utama bagi anak. Pada hakikatnya, semua hal yang dialami dan ditangkap oleh indera anak merupakan hal penting dalam perkembangan anak. Yang kedua, penanaman pekerti sejak dini untuk mencegah anak terombang-ambing. Anggapan yang keliru selama ini yaitu bahwa penanaman budi pekerti seorang anak terletak pada guru. Karena menurut penelitian, sekolah merupakan lembaga pengajaran yang bertitik berat pada pembentukan intelektual, bukan penanaman budi pekerti. Yang ketiga, mendisiplinkan anak mulai dari orang tua. Hal penting yang harus diketahui orang tua agar efektif dalam menerapkan disiplin pada anak yaitu orang tua harus belajar mengendalikan marah, tidak memukul karena bisa melukai harga diri anak serta merugikan hubungan antara anak dan orang tua. Tidak longgar dan tidak terlalu ketat. Teguran harus disampaikan dengan tegas dalam nada suara netral tanpa berteriak atau memohon dan harus singkat, serta adanya peringatan sebelum menjatuhkan hukuman tanpa ada ancaman. Yang keempat, menyayangi anak secara wajar, tidak memanjakannya. Yang kelima, anak perlu dilatih untuk tidak terikat orang tuanya. Sejak dini, hendaknya anak dilatih untuk tidak terlalu terikat dengan orang tua dan dibiasakan berhubungan dengan orang lain. Kebiasaan ini akan memudahkan anak kelak beradaptasi dengan lingkungan sekolah, sehingga mengurangi keluhan tentang keengganan anak belajar. Bab yang keempat yaitu memilih sekolah. Kepada orang tua diharapkan untuk tidak terlalu mengejar sekolah favorit, karena penelitian menunjukkan bahwa kerap terjadi anak merasa sedih karena belajar di sekolah pilihan orang tuanya. Pilihlah sekolah sesuai dengan kemampuan dan usia anak, karena ini akan lebih efektif. Selanjutnya, janganlah abaikan kecemasan pada anak di hari pertama sekolahnya. Bab yang terakhir yaitu prestasi bukanlah segalanya. Sukses karir anak di masyarakat lebih banyak ditentukan oleh kemampuan-kemampuan yang sifatnya tidak terikat langsung dengan faktor kognitif.
Anak yang mampu mengelola emosi bisa lebih berhasil dari temannya yang berprestasi tinggi di sekolah tetapi tidak memiliki keseimbangan emosi. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, para orang tua tetap saja menuntut prestasi anak sesuai dengan apa yang orang tua mau. Jika orang tua ambisius, maka janganlah korbankan anak, karena akan berdampak buruk terhadap anak. Anak bisa saja tertekan, bahkan ketika besar mereka bisa jadi membangkang terhadap tugas-tugas mereka. Katakan pada anak bahwa Anda selalu berusaha membantu, bukan menghukumnya. Dengan begitu, Anda bukan hanya membangun hubungan yang jujur, tetapi juga lebih mencintai satu sama lain. Orang tua yang sukses dan berbakat tidak dengan sendirinya menghasilkan anak dengan prestasi serupa. Demikian juga sebaliknya, anak yang tumbuh di lingkungan kurang menguntungkan tidak selalu mewarisi sifat buruk itu. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih banyak saya ucapkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sukses buat kita semua.